Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 MIPA, mari kita belajar mengenai pembuluh darah dan kelainan pada darah. Pembuluh darah ada 3 macam, yaitu ada pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Nah, sekarang kita belajar mengenai pembuluh nadi atau arteri, yaitu fungsinya mengalirkan darah dari jantung ke jaringan. Cirinya tebal, kuat, dan elastis. Letaknya lebih tersembunyi ke arah dalam dari permukaan tubuh. Terdiri atas 3 lapis, yaitu endotelium bagian dalam, otot polos bagian tengah, dan jaringan ikat yang kuat dan elastis ini bagian luar. Denyutannya terasa karena lapisan luar yang elastis. Umumnya mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Arteri yang keluar dari ventrikel kiri mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Ini melewati pembuluh yang namanya aorta. Aorta memiliki satu katop dekat jantung atau katop aorta. Fungsinya menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Nah, cabang arteri namanya arteriola. Cabang arteriola membentuk saluran halus yang namanya kapiler, yang merupakan penghubung arteri dengan penghubung antara arteriola dengan venula. Dengan pembuluh kapiler, oksigen dan zat makanan berpindah dari darah ke jaringan, dan hasil metabolisme berpindah dari jaringan ke darah. Sekarang pembuluh balik yang kedua adalah vena. Fungsinya mengalirkan darah menuju ke jantung. Cirinya dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Terletak dekat permukaan tubuh. Warnanya kebiru-biruan. Jika diraba, denyutnya tidak terasa. Mempunyai katop sepanjang pembuluh agar darah yang mengalir satu arah. Umumnya mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Nah, sekarang vena cava merupakan pembuluh balik besar yang berasal dari seluruh tubuh menuju jantung. Berdasarkan aliran darahnya ada dua macam pembuluh darah, yaitu pembuluh darah yang meninggalkan jantung, itu ada arteri, arteriola, kapiler. Dan pembuluh darah yang menuju jantung itu adalah vena, cabangnya namanya venula. Sekarang pembuluh kapiler, fungsinya adalah merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteriola atau arterial dengan venula. Ciri-cirinya mempunyai diameter 5-20 mikrometer. Dindingnya sangat tipis, tidak ada otot halus, dan jaringan ikat tersusun oleh selapis endotelium. Terjadi pertukaran oksigen dari darah dengan CO2 jaringan. Pertukaran nutrisi, cairan, hormon, dan lain sebagainya. Nah, jumlah luas permukaannya sampai 600 meter persegi. Pada pembuluh kapiler, kecepatan aliran darah cenderung lambat karena diameternya sangat kecil. Nah, ini adalah perbedaan arteri dan vena. Bahwa mengenai dindingnya pada pembuluh arteri tebal dan elastis, kalau vena tipis dan kurang elastis. Kemudian arah aliran meninggalkan jantung, kalau vena menuju ke jantung. Tekanannya kalau arteri kuat, kalau terpotong darah memancar. Kalau vena lemah, kalau terpotong darah menetes.
Darah di dalamnya banyak mengandung oksigen kecuali nadi paru-paru. Tapi kalau vena banyak mengandung CO2 kecuali vena paru-paru. Letaknya pada arteri lebih ke arah dalam, kalau vena dekat permukaan tubuh. Kalau arteri klepnya hanya satu pada pangkal, tapi kalau vena banyak dan terdapat panjang vena. Nah, ini gambar arteri dan vena. Nah, sistem peredaran darah ini ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil, yaitu mulai dari ventrikel kanan yang berisi CO2 melewati katup namanya valvula semilunaris. Ya. Kemudian katup ini menuju ke arah paru-paru. Ini nanti melalui pembuluh namanya arteri pulmonalis. Kemudian setelah sampai di paru-paru, kemudian CO2 dilepas, maka Hb mengikat oksigen. Nah, ini darah yang mengandung oksigen ini berada di pembuluh darah vena pulmonalis. Akhirnya menuju ke atrium kiri. Kemudian sistem peredaran darah besar. Ada ventrikel kiri ya, yang berisi oksigen, kemudian melewati katup aorta menuju ke seluruh tubuh. Setelah itu dari seluruh tubuh tadi, dari aorta, kemudian ada cabangnya arteri, cabangnya lagi arteriola, kemudian diberikan ke jaringan. Hasil dari respirasi berupa CO2 ini dilepas oleh kapiler. Kapiler nanti akan memberikan darah yang mengandung CO2 ini ke arteriola. Setelah dari arteriola dibawa oleh arteri, kemudian menuju ke atrium kanan. Ini darah yang mengandung CO2. Kemudian kita tahu vena cava ada dua, vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, ini adalah sirkulasi darah pada bayi. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada anak-anak. Jadi dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernafasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan untuk menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien dari si ibu. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 500 mili per menit. Melalui vena umbilicalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh, masuk ke atrium kanan. Ya, kemudian darah ini masuk ke atrium kiri melewati foramen ovale yang merupakan lubang yang menghubungkan atrium kanan dan kiri. Jadi organ ini berfungsi dalam peredaran darah ke seluruh tubuh bayi selama dalam kandungan. Jadi karena paru-paru belum berfungsi ya. Jadi darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventrikel kanan melalui vena cava superior, kemudian melalui arteri pulmonalis besar, meninggalkan ventrikel kanan menuju ke aorta, melewati ductus arteriosus, ya, sehingga darah ini kembali ke plasenta melalui aorta. Melalui aorta juga arteri iliaka, ya, dan arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas. Begitu ya. Itu mengenai sirkulasi darah pada bayi dalam
kandungan. Sekarang frekuensi denyut nadi orang dewasa sekitar 60-80 denyutan per menit. Frekuensi denyut nadi itu dipengaruhi oleh faktor yang pertama usia. Denyut nadi menurun seiring bertambahnya usia. Yang kedua adalah jenis kelamin, perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Tiga, berat badan, semakin berat semakin tinggi denyut nadi. Kemudian kondisi kesehatan, bila sakit lebih rendah daripada denyut nadi orang sehat. Sekarang tekanan darah yang normal adalah 120/80 mm Hg. Jadi 120 itu menunjukkan sistolik, 80 adalah diastolik. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah yang pertama adalah usia. Semakin bertambah usia semakin tinggi tekanan darahnya. Dua, jenis kelamin, laki-laki tekanan darahnya lebih tinggi daripada perempuan. Yang ketiga, berat badan, semakin berat semakin tinggi tekanan darah. Kemudian emosi yang tidak stabil akan meningkatkan tekanan darah. Volume 5 adalah volume darah, semakin banyak semakin tinggi tekanan darah. Viskositas darah, ini semakin kental ya semakin tinggi tekanan darah. Nah, sekarang kelainan dan gangguan pada darah dan sistem peredaran darah. Yang pertama ada hemofili, di mana darah yang keluar tidak dapat membeku. Yang kedua anemia, penyakit kekurangan darah. Yang dimaksud di sini adalah hemoglobin, jadi kekurangan zat besi. Leukemia, kanker darah. Nah ini, jadi sel darah putih tambah banyak, membelah terus secara tidak terkendali. Kemudian ada trombus dan embolus, penyakit jantung karena adanya gumpalan pada nadi. Sklerosis, penyakit pengerasan pembuluh nadi. Penyakit kuning pada bayi, ini adalah erythroblastosis fetalis. Ini karena adanya perbedaan RH. Kemudian varises, pelebaran pembuluh balik. Nah ini. Sekarang limfa atau getah bening. Nah, merupakan cairan yang menggenangi jaringan tubuh. Nah, ini limfa memiliki peredaran sendiri yang dimulai dari jaringan ke vena. Peredaran vena tidak selalu melalui pembuluh sehingga disebut dengan peredaran terbuka. Berisi sel darah putih yang fungsinya untuk mengangkut sisa metabolisme, untuk menyaring bakteri atau mikroorganisme yang terbawa cairan limfa. Kemudian mengabsorpsi lemak dan lakteal di usus halus dan mengangkutnya ke darah serta mengambil kelebihan cairan jaringan untuk dikembalikan ke darah. Nah, ini ada beberapa tambahan. Lakteal merupakan kapiler limfatik yang menyerap lemak makanan di villi, usus kecil. Beberapa kelenjar limfa yang besar, ada kelenjar limfa lipat sikut, lipat paha, ketiak, lutut, leher. Kemudian kelenjar limfa selaput lendir usus. Nah, ini merupakan pembuluh limfa yang berasal dari selaput lendir usus atau pembuluh gel. Kelenjar folikel bawah lidah, kelenjar tonsil, amandel, dan adenoid. Peredaran limfa dimulai dari jaringan dan berakhir pada pembuluh balik bawah selangka. Jadi pembuluh limfa itu ada dua, pembuluh limfa dada kiri atau ductus thoraxicus, yaitu mengalirkan limfa dari alat tubuh bagian bawah dan alat tubuh bagian atas sebelah kiri. Pembuluh ini masuk ke pembuluh balik bawah selangka kiri. Kalau pembuluh limfa kanan atau ductus lymphaticus dexter mengalirkan limfa dari alat tubuh bagian atas sebelah kanan, seperti kepala bagian kanan, leher yang bagian kanan, dada bagian kanan, paru-paru kanan, jantung, dan tangan kanan. Jadi pembuluh ini berakhir pada pembuluh balik bawah selangka kanan.
Nah, ini adalah gambar sistem peredaran limfa atau getah bening. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.